Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, berkaitan dengan Jatman ya, yang sampai saat ini yang saya ketahui belum menentukan tanggal kapan dilaksanakannya Muktamar Jatman yang versi Pekalongan. Tapi di sisi lain bahwa beberapa PWNU, ada PWNU Jawa Timur, kemudian ada PWNU Kalimantan Timur, PWNU Jawa Barat, kemudian PWNU Lampung itu melarang kepada seluruh pengurus-pengurus Jatman Syu'biyah atau Jatman cabang kota atau kabupaten, tingkat kota atau kabupaten Jatman ya, di masing-masing wilayah. Jadi dari 4 PWNU ini melarang pengurus Jatman untuk menghadiri acara Muktamar Patman. Jadi teman-teman sudah pada tahu bahwasanya Mbah Lutfi bin Yahya itu ya namakan dalam akta notarisnya dengan sebutan Patman, perkumpulan ahli thoriqah al-mu'tabarah an-nahdiyah. Padahal di sisi lain PBNU itu sudah memberikan atau memfasilitasi kepada pengurus idarah wusta se-Indonesia untuk melaksanakan Kongres Jatman yang kemarin pada tanggal 21-22 Desember 2024 di Asrama Haji Donohudan, Solo ya. Dan itu sudah selesai. Nah, mari kita simak beberapa surat edaran yang diedarkan oleh PWNU Kalimantan Timur misalkan ya. Nanti saya akan tampilkan di layar. Di sini surat edaran maklumat PWNU Kalimantan Timur, Samarinda. Kepada yang terhormat Rois dan Mudir Idarah Wusta Jatman Kalimantan Timur, kedua pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Kalimantan Timur, kemudian yang ketiga Rois dan Mudir Idarah Syu'biyah Jatman se-Kalimantan Timur di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita, amin. Dengan hormat disampaikan maklumat PWNU Kaltim kepada seluruh pengurus Jatman Idarah Wusta Kaltim PCNU se-Kaltim dan Idarah Syu'biyah se-Kaltim bahwa 1. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur tegak lurus bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama sekaligus hanya mengakui Jatman di bawah naungan PBNU. 2. Idarah Wusta Jatman Kaltim PCNU se-Kaltim dan Idarah Syu'biyah Jatman se-Kaltim agar meningkatkan konsolidasi dan koordinasi untuk penguatan jam'iyah di semua tingkatan idarah. 3. Siapapun yang mengikuti Muktamar Patman di Pekalongan tidak boleh mengatasnamakan Jatman Idarah Wusta Kalimantan Timur atau Jatman Idarah Syu'biyah se-Kalimantan Timur. 4. Pengurus Idarah Wusta Kalimantan Timur dan Idarah Syu'biyah se-Kalimantan Timur segera mensosialisasikan hasil Kongres ke-13 Jatman kepada Idarah Syu'biyah dan seluruh jajaran kepengurusan serta keluarga besar Jatman Provinsi Kalimantan Timur. Demikian maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dikeluarkan di Samarinda tanggal 4 Rajab 1446 Hijriah 4 Januari 2024. Nah, kemudian sama untuk surat edaran dari PWNU Jawa Timur itu juga menyampaikan hal yang sama, kurang lebihnya ya. Langsung saja disampaikan maklumat pengurus PWNU Jawa Timur kepada seluruh pengurus Jatman Idarah Wusta Jawa Timur dan Idarah Syu'biyah se-Jawa Timur bahwa 1. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tegak lurus bersama PBNU, sekaligus hanya mengakui Jatman di bawah naungan PBNU. 2. Siapapun yang merangkul Muktamar Patman di Pekalongan tidak boleh mengatasnamakan Jatman Idarah Wusta Jawa Timur atau Jatman Idarah Syu'biyah se-Jawa Timur. 3. Pengurus Idarah Wusta Jawa Timur dan Idarah Syu'biyah se-Jawa Timur segera mensosialisasikan hasil Kongres ke-13 Jatman kepada seluruh Idarah Syu'biyah
dan seluruh jajaran kepengurusan serta keluarga besar Jatman Provinsi Jawa Timur. Demikian surat ini disampaikan, dikeluarkan pada di Surabaya pada tanggal 28 Jumadil Akhirah atau 1446 Hijriah atau 30 Desember 2024 Masehi. Kemudian di situ ada Rois Syuriah ya, Kiai Haji Anwar Mansur, Haji Ahsanul Haq, Khatib, kemudian Kiai Haji Kikin A. Hakim sebagai ketua, kemudian sebagai sekretaris Insinyur Haji M. Fakih MSA PhD, sekretaris ya. Nah, itu ada scannernya. Yang tadi ada scan atau barcode tanda tangan ya. Tapi kalau yang tadi itu tidak ada. Nah, kemudian untuk dua provinsi yang lain seperti PWNU Jawa Barat, kemudian Lampung, nah itu bisa diakses di website PWNU Jabar. Ya, ini bisa saya tampilkan nanti ya di NU Online. Ya, di mana di sana itu disampaikan PWNU Jabar keluarkan surat edaran larang pengurus Jatman ikut kegiatan Patman. Ini pada tanggal 3 Januari 2025, hari Jumat kemarin ya. Kota Bandung, NU Online pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat mengeluarkan surat edaran terkait hasil Kongres ke-13 Jatman. Surat yang ditunjukkan kepada pengurus Idarah Hustos Jatman se-Jawa Barat, dan PCNU se-Jawa Barat itu ditandatangani Rois Syuriah PWNU Jawa Barat Kiai Haji Abun Bunyamin, Khatib Syuriah PWNU Jawa Barat Kiai Haji Fatahillah, Ketua PWNU Jawa Barat Kiai Haji Juhadi Muhammad, dan Sekretaris PWNU Jawa Barat Haji Aceng Amrullah. Dalam surat edaran ini, PWNU Jawa Barat menegaskan sikap dan arahan sebagaimana telah disampaikan dalam konsolidasi dan sosialisasi hasil Kongres 13 Jatman. Berikut bunyi surat edaran PWNU Jawa Barat sebagaimana dikutip NU Jabar, NU Online Jabar. Pertama, PWNU Jawa Barat mendukung penuh langkah-langkah penertiban atau penyelesaian yang dilakukan oleh PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, terhadap Jatman sebagai salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama. Kedua, siapapun yang mengikuti muktamar dan atau kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Patman tidak boleh mengatasnamakan Idarah Hustos Jatman Jawa Barat atau Idarah Syu'biyah Jatman se-Jawa Barat. Ketiga, Jatman Jawa Barat segera melakukan inventarisasi dan penertiban terhadap personalia pengurus Idarah Hustos sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan melaporkannya kepada Idarah Aliyah Jatman. Dan keempat, Idarah Hustos Idarah Hustos Jatman Jawa Barat bersama PCNU se-Jawa Barat segera melakukan inventarisasi dan penertiban terhadap personalia pengurus Idarah Syu'biyah Jatman pada masing-masing kabupaten atau kota dan melaporkannya kepada Idarah Aliyah Jatman. Itu ya yang tertera di dalam website NU Online Jawa Barat ya. Nah, di sisi lain juga hal yang sama disampaikan oleh PWNU Lampung. Itu juga ada maklumat terkait Jatman yang menyatakan setia kepada kebijakan PBNU. Nah, nanti kita akan tampilkan ya di layar. Di mana di sini ya PWNU Lampung terbitkan maklumat terkait Jatman nyatakan setia pada kebijakan PBNU. Ini dimuat pada hari Jumat 3 Januari 2025. Bandar Lampung NU Online, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Lampung resmi menerbitkan maklumat dengan surat edaran nomor sekian-sekian terkait Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah atau Jatman. Maklumat ini ditandatangani oleh Rois Syuriah PWNU Lampung Kiai Haji Shadiqul Amin, Khatib Syuriah PWNU Lampung Kiai Haji Ahmad Maksum Abror, Ketua PWNU Lampung Haji Puji Raharjo, dan Sekretaris PWNU Lampung Haji Hidir Ibrahim. Maklumat tersebut ditunjukkan kepada Rois dan Mudir Idarah Hustos Jatman Lampung serta Rois dan Mudir Idarah Syu'biyah Jatman se-Lampung. Dalam maklumat itu PWNU Lampung menegaskan 3 poin penting terkait keberadaan organisasi Jatman dan pelaksanaan muktamar Patman atau yang mengatasnamakan Jatman di Pekalongan. Pertama, PWNU Lampung menyatakan kesetiaan penuh pada garis kebijakan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan hanya mengakui Jatman yang berada di bawah naungan PBNU. Mirip dengan tadi ya. Oke, yang kedua, PWNU Lampung melarang keras bagi siapapun yang menghadiri muktamar Patman di Pekalongan untuk menggunakan nama Jatman Idarah Hustos Lampung maupun Jatman Idarah Syu'biyah se-Lampung.
Tiga, pengurus Idarah Wusto Jatman Lampung dan Idarah Syu'biyah se-Lampung segera menyampaikan hasil Kongres ke-13 Jatman pada seluruh jajaran kepengurusan di berbagai tingkatan termasuk kepada seluruh keluarga besar Jatman Provinsi Lampung. Maklumat ini terbitkan dengan tujuan menjaga konsistensi kebijakan organisasi di bawah naungan PBNU, serta menghindari potensi penyalahgunaan nama Jatman pada kegiatan yang tidak diakui secara resmi, kata Ketua PWNU Lampung, Puji Raharjo, sebagaimana dikutip NU Online Lampung. Jadi itu teman-teman ya, pernyataan sikap atau maklumat yang diedarkan oleh beberapa PWNU di beberapa provinsi, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Lampung, yang kesemuanya itu sepakat untuk melarang Idarah Wusto di masing-masing provinsi tersebut, begitu juga melarang kepada Idarah Syu'biyah di seluruh yang tersebar di seluruh provinsi tersebut, dan jika menghadiri Muktamar Jatman atau Muktamar Patman atau Muktamar Jatman versi Pekalongan, ya maka itu tidak boleh membawa nama PWNU di masing-masing wilayah. Itu ya teman-teman, untuk diketahui. Nah itu untuk poin yang pertama. Kemudian yang kedua, dari beberapa PWNU itu pun juga menyepakati bahwa PWNU atau ya PWNU di masing-masing provinsi tersebut, di masing-masing wilayah itu tetap setia kepada Jatman yang ada dalam naungan PBNU. Nah, artinya di sana bahwa beliau-beliau ini dari pengurus-pengurus PWNU di beberapa provinsi yang kita sebutkan tadi itu menyatakan kesetiaannya kepada PBNU karena memang yang diakui ya Idarah Aliyah yang diakui oleh PBNU itu adalah Idarah Aliyah yang kemarin terpilih di dalam acara Kongres Jatman ke-13 di Asrama Haji Donohudan, Jawa Tengah. Nah, sementara dalam pihak atau kubunya Pekalongan itu tidak disahkan oleh PBNU. Sehingga meskipun ketika Patman Pekalongan ini melakukan Muktamar Jatman yang ke-13, maka itu sudah dibatalkan karena memang SK-nya itu sudah selesai pada Januari 2023 sehingga sudah kadaluarsa, tidak memiliki legal standing ya atau dasar hukum, sehingga ketika Jatman yang atau mengatasnamakan Jatman Pekalongan ini ya akan melaksanakan muktamar, ketika muktamar itu benar-benar dilaksanakan, maka itu adalah satu hal yang dianggap sebagai pelanggaran hukum. Nah, itu poin yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah di mana pengurus Idarah Wusto Jatman di beberapa wilayah tadi itu dan juga beserta dengan Idarah Syu'biyah se-Lampung, se-Jawa Timur, se-Jawa Barat, dan se-Kalimantan Timur itu akan tetap menyampaikan hasil Kongres yang ke-13 kepada seluruh jajaran kepengurusan di berbagai tingkatan. Nah, artinya karena memang untuk Kongres yang ke-13 Jatman kemarin itu sudah terlaksana, dan sebentar lagi pun beberapa hari yang akan datang pun akan diberikan SK dari PBNU kepada kepengurusan Idarah Aliyah yang terpilih ya pada bulan kemarin di bulan Desember. Nah, sehingga mau apa lagi? Begitu. Justru ketika ingin melaksanakan muktamar yang ke-13 dari pihak Patman atau dari pihak Jatmannya Mbah Lutfi bin Yahya, maka itu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dan ada yang tertinggal ya teman-teman, mohon maaf. Jadi tidak hanya 4 provinsi tetapi 5 provinsi dengan tambahan DIY Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana surat edaran ini kurang lebih sama dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh PWNU di beberapa wilayah
Di antaranya Jawa Timur tadi yang saya sebutkan, Jawa Barat, kemudian Lampung, kemudian Kalimantan Timur, dan ditambah dengan DIY Daerah Istimewa Yogyakarta dengan poin sebagai berikut. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY atau PWNU DIY hanya mengakui jadman hasil Kongres ke-13 pada tanggal 21 Desember 2024 sebagai banom di bawah PBNU. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU DIY melarang siapapun untuk mengikuti kegiatan Patman, baik di tingkat Idarah Aliyah, Idarah Wusto maupun Idarah Syubiyah. 3. Pengurus Idarah Wusto Jatman DIY dan pengurus Idarah Syubiyah Jatman se-DIY untuk segera mensosialisasikan hasil Kongres ke-13 Jatman ke seluruh jajaran kepengurusan dan keluarga Jatman DIY. Nah, itu saja. Dan di sini disebutkan Rais Kiai Haji Dr. Andes Mas'ud Masduki, Katib Haji Mukhtar Salim, kemudian Ketua Dr. Haji Ahmad Zuhdi Mohdar, SHM Hum. Kemudian Sekretaris Dr. Haji Muhajir MSI. Ya, dan ini dikeluarkan pada tanggal 1 Rajab 1446 Hijriah atau 1 Januari 2025. Nah, dari sini kesimpulannya sama dengan beberapa PWNU yang lain. Dan harapan saya sebagai warga NU adalah mudah-mudahan PWNU seluruh Indonesia itu pun juga menyatakan sikap seperti yang disampaikan oleh PWNU tadi yang kita bawakan ya. Dan tentu dengan melihat bahwasannya ketika pihaknya Patman atau pihak Jatman versi Pekalongan itu akan masih melakukan muktamar atas nama Jatman yang ke-13, maka itu bisa masuk dalam kategori pelanggaran hukum dan itu bisa dipidanakan. Dan satunya perlu diingat bahwa Idarah Aliyah Jatman versi Pekalongan itu sudah keluar kadaluarsa mulai pada bulan Januari 2023. Sehingga kadaluarsanya sudah 2 tahun. Ya. Itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.